Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aplikasi inventory. Kemarin kita sudah membuat transaksi pembelian. Nanti untuk transaksi penjualan kita isikan dulu data customer. Nanti kita menjual barang apa kepada customer siapa. Kita buat dulu struktur tabelnya. Kita buka database DB-INV. PRINV, bin back. Kita buat struktur tabel customer. Nah, lewat menu create, tabel desain. Sheet yang pertama kode CS untuk kode customer, tipenya teksnya 5. Nama CS ini untuk nama customer, tipenya teksnya 25. Kode CS, tipenya teksnya 5. Lalu nama CS, tipenya teksnya 25. Berikutnya alamat CS untuk alamat customer, tipenya teksnya 25, lalu telepon CS, tipenya teksnya 12. Alamat CS, teksnya 25, terakhir telepon CS, teksnya 12. Kode CS kita beri primary key ya, supaya tidak ada kode customer yang sama. Kode CS kita beri primary key. Struktur tabel ini kita simpan dengan nama customer. Simpan dengan nama customer, lalu tutup program Microsoft Access. Kita save. Beri nama customer. Kita tutup program Access. Kita buka project inventory. Double klik PRINV SLN. Kemarin kita sudah membuat form barang. Ini kalau namanya masih form 1, untuk merubah menjadi form barang, ini kita klik, form 1 VB ini kita klik. Lalu yang file name ini kita ganti. Form satunya kita ganti form barang. Form barang. Tanpa spasi ya. Sekarang kita tambahkan form baru. Tambahkan form baru dengan menu
project at Windows Form, beri nama form customer. Beri nama form customer, lalu klik tombol add untuk menambahkan form. Di project at Windows Form, beri nama form customer. Klik tombol add. Ada ya form customer. Kita atur posisinya di tengah layar. Start position, properti start position kita isi dengan center screen. Kita buat desain formnya, desain form data customer. Desain formnya ini hampir sama dengan desain form data supplier. Kalau ingin cepat, kita bisa copy. Kita kopikan dari form supplier. Double klik form supplier untuk membuka form supplier. Lalu seleksi objek yang mau kita copy. Klik kanan pada salah satu objek. Klik copy. Double klik form customer, kembali ke form customer. Klik kanan, paste. Setelah kita copy, sekarang kita update ya. Update sesuai dengan kebutuhan. Form data supplier ini kita ganti dengan form data customer. Kalau yang kita ganti label, kita merubahnya lewat properti text. Pada properti text. Supplier ini kita ganti customer. Berikutnya kode supplier kita ganti kode customer. Nama supplier kita ganti nama customer. Nomor alamat tetap ya. Alamat tetap, nomor telepon tetap. Tombolnya tetap BT simpan, BT hapus, BT blank form, BT close. Untuk input datanya textbook. Textbook ini yang kita rubah pada properti name. Yang dirubah pada properti name. Yang pertama kode customer ini textbooknya kita ganti txt kode cs. Nama customer kita ganti txt nama cs. Alamat txt alamat sp kita ganti txt alamat cs. Nomor telepon txt telepon st kita ganti txt telepon cs. Yang terakhir data grid untuk menentukan data gridnya ini yang kita rubah sama properti name di GVSP kita ganti di GVCS. Ini untuk desain formnya ya. Bisa kita copy dari form supplier, kita rubah
sesuai kebutuhan. Kalau yang dirubah label, kita merubahnya lewat properti teks. Kalau ya textbook, ini lewat yang kita rubah properti name. Sekarang kita masuk ke kode program. View kode. Yang pertama, impor sistem data. Impor sistem data. Impor sistem data. Impor sistem data oleh DB. Berikutnya kita buat beberapa variabel untuk perintah SQL, terus variabel untuk koneksi ke database, dan lokasi ya, lokasi defaultnya ini. Teks fotonya tidak kita gunakan dulu ya, kita belum menggunakan foto. Lalu berikutnya saat form load, form customer load. Ingat ya, kalau ada ini objek, ini metode. Kalau ada objek dan metode, form customer load, jangan diketik. Anda gunakan drop list objek ini, form customer event, lalu drop list untuk metodenya, metode load. Ini untuk koneksi ke database DB-INV, membuat koneksi ke database DB-INV, ini membuka koneksinya, koneksi tidak open. Perintah berikutnya kita membuat sub kosong untuk mengosongkan form. Sub kosong ini kita ketik langsung, sub kosong. Ini untuk mengosongkan form, lalu kita buat sub DGV ini untuk menampilkan data customer ke DGV CS. Di sub DGV ini juga kita ketik langsung, tidak menggunakan dropis kiri kanan. Kita ketik langsung sub DGV.
saat form aktif, customer aktif, kita jalankan kosong dan DDV. Ini customer aktif, form customer aktif, kita gunakan droplist kiri dan kanan. Droplist kiri untuk objeknya, form customer event, droplist kanan untuk metodenya, metode aktif. Ini menjalankan kosong, lalu DDV. Kita atur dulu startup-nya ya. Ini kalau kita jalankan, start, yang dijalankan transaksi pembelian. Kita rubah supaya yang dijalankan customer, kita rubah lewat project property. Startup-nya kita ganti form customer. Ini harusnya ada nama-nama field ya dari tabel customer ya. Kita lihat mungkin ada yang kurang. DDV kosong DDV. Tadi sudah benar ada form customer ya. Kita cek ya. Oh ini ya, ada T-nya ya. Jadi kalau ini kita jalankan ya, ini kita jalankan. Ini harusnya kalau kita jalankan, itu di sini tampil feed data customer ya. Di sini nih, ada kode CS, nama CS itu ya. Nah, kalau tidak ada, kemungkinan salahnya kita cek nama tabelnya. Ini kan customer. Ini customer. Di sini namanya tadi ada tambahan T ini ya. Ini kita betulkan. Klik kanan, kita rename. Namanya kita betulkan customer. Supaya kita jalankan. Ya, sudah ada ini ya. Ini berarti sudah koneksi ke tabel customer. Kita lanjut kode program berikutnya. Kita simpan klik ya.
BT simpan klik, ini kita klik drop list yang kiri, pilih BT simpan, drop list yang kanan klik. Klik drop list yang kiri, BT simpan. Kalau klik drop list yang kanan, pilih metode klik. Ini saat diklik tombol simpan, ini akan dideteksi kode customer-nya ya. Kalau kode customer-nya ini sudah ada, row count jumlah barisnya lebih besar 0, datanya diupdate. Kalau S, kalau kodenya belum ada, insert into menambah data baru. Setelah diupdate atau ditambah, nanti formnya dikosongkan, lalu ini untuk merefresh tampilan di data grid view. Kita coba, kita input data, lalu kita simpan. Isi kode customer-nya CS001, nama customer-nya misalkan MP29. Simpan ya. Ini kodenya belum ada, CS-nya belum ada, berarti yang dijalankan nanti perintah insert into, menambah data. Menambah data dari sini ya. Nah, ini sama ya. Ini CS02 belum ada. Kita klik simpan. Berarti yang nambah, yang dijalankan insert into, menambah data. Kalau kita isikan kode yang sudah ada, harusnya datanya tampil ya. Ini kan CS01 sudah ada. Supaya kita tahu kode yang kita input ini sudah ada datanya. Kita buat untuk deteksinya. Kalau kodenya sudah ada, datanya ditampilkan. Deteksinya dengan perintah txt kode cs list. List ini saat kita mengisi kode customer, lalu kita tekan tabulasi atau kita klik textbook lain. Kursor keluar dari kode CS, ini akan dideteksi. Kalau kode yang kita ketik sudah ada, datanya akan ditampilkan. TXT kode CS, metodenya list.
Ini perintah untuk menampilkan data ya. Txt nama CS diisi dengan data kolom sel kolom ke-1. Ini kolom ke-1 karena hitungnya dari 0. Ini 0, ini kolom ke-1. Berarti txt nama CS ini diisi dengan data ini, data nama ya. Alamat ini kolom kedua, telepon ini kolom ketiga. 0, 1, 2, 3. Perintah ini dijalankan kalau kode yang kita isikan sudah ada. Kalau kodenya misalkan belum ada, CS003, ini belum ada, berarti perintah ini tidak dijalankan. Tapi kalau kita isikan yang sudah ada, datanya akan tampil. Jadi kita tahu kode yang kita isikan ini sudah ada datanya. Sekarang kalau ini kita simpan, kalau kodenya kita simpan sudah ada, yang dijalankan nanti yang update, bukan yang insert into ya. Jadi kalau ini sudah ada CS002, datanya diupdate. Di SMG, SMA 15 SMG nanti diganti Semarang. SMA 15 Semarang. Ini update-nya ada masalah. Sebentar ya. Update-nya ini harusnya ada where ya. Kalau update harusnya ada tambahan. Ini ada kekurangan ini ya. Yang diupdate harusnya yang kodenya sama dengan txt kode CS. Kita lihat contohnya di form layer. Nah, kalau update harusnya ada where ini nih. Terus ini where x kode CS ada kekurangan ya kode programnya ya, sama dengan txt kode CS. Ini kalau tidak ada where ini nanti yang diganti semua record. Semua record tidak bisa karena kodenya tidak boleh ada yang sama ya. Jadi yang kurang ini ya, kurang where x kode CS yang di sini ya. Ini ya. Ini kurang where x kode CS seperti ini nih. Kita coba ya, CS002. Ini kita ganti SNG, kita ganti Semarang. Ya, kita simpan. Harusnya kalau update ini nanti berubah. SNG-nya jadi Semarang.
Kita lanjut dulu yang hapus ya. Untuk menghapus. Kalau kita klik tombol hapus, PT hapus klik, nanti tampil pesan data customer jadi dihapus. Kalau kita klik tombol yes, nanti delete from ini untuk menghapus. PT hapus, klik. Untuk menghapus data, kita tampilkan dulu datanya. Kita tampilkan datanya gini. Lalu kita klik tombol hapus. Ini ada pesan data customer ini jadi dihapus. Kalau kita klik yes, nanti perintah delete itu menghapus. Kalau no, tidak jadi dihapus. Coba kita hapus. Kalau kita yes, nanti data ini terhapus. Kalau blink form dan close ya. PT blink form ini kalau diklik ini akan menjalankan sub kosong, akan mengosongkan form. Sedangkan PT close kalau kita klik ini akan menutup koneksi, koneksinya ditutup, koneksi close dan menutup form. Penggunaannya misalkan kita ketik CS001. Datanya tampil ini tapi kita tidak jadi mengedit atau menghapus. Tidak mau diedit atau tidak mau dihapus, kita kosongkan dengan blink form. Plus ini menutup. Ini lebar tiap kolom standarnya 100 titik, 100 poin. Kalau kita mau merubah lebar kolom, misalkan nama CS kita lebarkan, misalkan kita buat 200, 200 poin. Ingat nomornya 01, nama ini berarti kolom ke-1. Perintahnya kita letakkan pada DGV. Sini, di bawahnya sini ya. Di DGV CS titik kolom ke-1 kolom ke-1 kita tentukan lebarnya width sama dengan 200. Kalau kita jalankan ini lebarnya 200 ya. Kalau judul kolom ini diambil dari nama field. Tapi kalau Anda ingin beri nama lain, misalkan nama customer ya, bukan nama CS tapi nama customer.
Perintahnya di VCS titik kolom 1 judul header teks sama dengan nama customer. Untuk merubah judul kolom ya. Namanya itu diganti ya, nama customer. Ini untuk desain untuk form customernya. Silakan kalau ada yang Anda tanyakan nih. Ada yang Anda tanyakan nih untuk form customer? Ini nanti bisa Anda cobain lagi ya. Di VCS kolom 3 kolom berapa, width lebarnya berapa. Header text ini untuk merubah judul kolom. Pilihan yang lain bisa Anda coba nanti ya. Ini kalau yang kita rubah kolom kedua, ini berarti alamat CS ya. Nanti yang lain bisa Anda coba yang lain dari ini ya, kalau mau Anda lihat hasilnya. Misalkan 150. Jadi kelihatan bedanya ya. Ini 100, standarnya 100. Ini lebar 200, ini 150. Tidak ada yang Anda tanyakan nih untuk form customer-nya. Nanti setelah kita mengisi data customer, kita buat transaksi penjualan. Kita menjual barang kepada customer siapa. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.